Selamat petang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada petang hari ini kita akan mengikuti partangyangan untuk hari ini 11 September 2020. Kita ikuti dalam keluarga masing-masing dan kita memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya agar kita sungguh berjumpa dengan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 557 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 4, Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi apapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik.
Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tetap tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan bernyanyi dari puende nomor 227 ayat 1 dan 5. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan kami persembahkan kepadamu. Di malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami keluarga masing-masing jemaat-Mu HKBP Bandung Reformanda untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pertanyaan sektor gabungan yang kami adakan Tuhan. Kiranya persekutuan kami baik di tengah-tengah keluarga masing-masing jemaat-Mu, Engkau berkati dan kuatkan kami Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertanyaan sektor gabungan kita malam hari ini, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat 19 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita tentu setuju bahwa apabila satu tanaman dirawat dan dipelihara dengan baik, tentu ia akan menghasilkan bunga yang mekar, yang indah. Bahkan jika itu tanaman buah, dia akan menghasilkan buah yang baik juga.
Tetapi sebaliknya, jika satu tanaman kita biarkan demikian, tidak kita rawat, tidak diurus, maka dia memang tumbuh, tetapi dia tidak akan berbuah yang baik, atau pertumbuhannya hanya akan sia-sia. Bapak Ibu, demikian juga prinsipnya berlaku di tengah-tengah kehidupan rohani kita. Apabila kita menjaga kehidupan rohani kita dengan benar, maka kehidupan kita pun akan berbuah. Dan buah yang kita hasilkan akan memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan sekitar kita atau sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada nas kita pada malam hari ini, Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, melainkan hidup dengan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi diri mereka dan juga memuliakan Tuhan. Paulus menuntut kehidupan mereka supaya hidup di dalam roh, sebab ketika mereka hidup dalam kedagingan, maka mereka hanya akan menghasilkan perbuatan dosa yang tentunya tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, jika mereka hidup dipimpin oleh roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah, sama seperti tanaman yang kita ibaratkan tadi, akan menghasilkan buah yang baik, buah yang berguna, dan buah yang bermanfaat. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, supaya mereka dapat menghasilkan buah dan hidup mereka tidak sia-sia, mereka mesti bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak bisa memilih untuk hidup di dalam hawa nafsu atau kedagingan. Jadi hanya ada dua pilihan, hidup di dalam hawa nafsu dan hidup di dalam roh. Tentunya yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah supaya mereka hidup di dalam roh, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Paulus mengingatkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan sudah dibaptis dalam nama roh. Kiranya mereka hidup di dalam roh dan menjauhkan kehidupan atau keinginan daging atau keinginan duniawi. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nas ini juga berlaku pada kehidupan kita masa kini. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Sebagai orang yang ditebus, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita harus memiliki kerinduan untuk hidup, mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita lihat tadi dalam nas kita pada malam hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan atau memaparkan begitu banyak keinginan-keinginan daging yang mungkin ada di sekitar kita. Rasul Paulus menyebutkannya perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ada begitu banyak keinginan-keinginan atau perbuatan daging yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus memaparkan begitu banyak keinginan daging dalam nas ini? Satu yang ingin ditekankan ialah bahwa begitu banyaknya keinginan-keinginan daging di sekitar kita. Artinya tidak sulit untuk menemukan berbagai kejahatan di sekitar kita. Tidak sulit. Sangat mudah untuk menemukan kejahatan di sekitar kita. Sehingga boleh dikatakan alangkah mudahnya kita dapat terpengaruh untuk melakukan kejahatan itu kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dan Rasul Paulus juga ingin menekankan dengan memaparkan tadi begitu banyak keinginan daging atau perbuatan duniawi, dia ingin menekankan bahwa
hidup menurut daging di dunia ini memang lebih gampang dilakukan daripada hidup menurut roh. Karena hidup menurut daging itu sangat menyenangkan, sangat mudah dilakukan, sangat gampang, dan tidak ada konsekuensi yang harus diterima ketika melakukan keinginan daging. Berbeda dengan melakukan keinginan roh, ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus dilakukan supaya keinginan kita atau perbuatan kita sesuai dengan kehendak roh. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan ketika dia tadi mengungkapkan begitu banyak keinginan daging, dia mengingatkan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal itu, hal-hal keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat menarik sebenarnya. Rasul Paulus mengingatkan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah orang-orang yang melakukan keinginan dagingnya atau perbuatan duniawi di dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya Bapak Ibu, semua keinginan daging hanya akan membawa kita kepada maut dan kesia-siaan. Hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan mengalami maut, dan yang akan kita terima hanyalah hukuman daripada Allah. Tidak akan mendapat kerajaan dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus mengingatkan hiduplah dalam roh, karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa atau mampu melawan keinginan daging kita. Hanya hidup di dalam Roh Kuduslah kita dapat mengalahkan segala hawa nafsu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itulah Rasul Paulus melanjutkan, jika kita baca di ayat 22, ia mengatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam roh, ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Maka hidup kita akan menghasilkan buah yang berguna, buah yang bermanfaat, dan buah yang memuliakan Allah. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa hidup dalam roh. Jangan kita membiarkan hawa nafsu kedagingan kita untuk mengalahkan akal budi kita, tetapi marilah kita pakai Roh Kudus yang telah kita terima dari Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini dapat memuliakan namanya, kehidupan kita berguna, kehidupan kita dapat bermanfaat juga bagi sesama kita dan bagi sekitar kita. Amin. Baik, terima kasih ya Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Menarik sekali apa yang disampaikan, baik melalui Galatia ini maupun melalui pengkhotbah yang sudah kita baca tadi. Di Galatia ini kalau kita baca Bapak Pendeta, itu diuraikan banyak yang secara aktif melakukan hal yang rusak gitu ya, dan dipertentangkan dengan buah roh. Tapi bagaimana dengan yang orang-orang yang bahasa gaulnya cuek, ke gereja enggak, tapi ya pos-kapolnya juga enggak, jadi hidupnya malas-malasan lah. Mungkin juga seperti ya menjauhkan diri dari lingkungan. Apakah itu juga bisa kita kategorikan melakukan hal yang jahat yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi? Mungkin itu sedikit pertanyaan, karena ini di tengah masa pandemi ini kelihatannya bisa terjadi seperti itu Pak Pendeta. Kita tidak lagi pesta-pesta, tapi tidak ke gereja, di rumah juga seperti malas-malasan. Saya sendiri
merasa sering tergoda untuk seperti itu sehingga tidak produktif. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Ya, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya, dan pertanyaan yang menarik sebenarnya. Bagaimana tanggapan kita dengan orang-orang yang tadinya tidak aktif begitu demikian atau bermalas-malasan. Nah, kalau saya melihat secara pribadi, tergantung firman Tuhan juga. Berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, ras ini kan termasuk juga Galatia dan termasuk juga pengkhotbah menanamkan memang segala sesuatu di dunia ini adalah kesia-siaan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi belajar dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Walaupun tadi dikatakan aku mengumpulkan gandum, aku mengumpulkan anggur, ada budak-budak dan sebagainya, tetapi itu semua sia-sia dikatakan oleh pengkhotbah, yaitu anak Daud sendiri. Bukan berarti dia ingin mengatakan baiklah hidup bermalas-malasan, tidak usah bekerja. Tetapi yang mau dikatakan adalah semua yang kita lakukan pasti sia-sia ketika kita melakukannya tidak berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, tetapi sekaligus juga mau diajak hidup kita, semua pekerjaan kita kerjakan berdasarkan rasa takut akan Tuhan dan juga untuk memuliakan Tuhan, sehingga semuanya tidak menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang hidup orang-orang yang mungkin cuek, tidak menghiraukan atau tidak peduli dengan lingkungannya, seperti yang telah diperbandingkan Amang dengan ke lingkungan kita saat ini, di mana pandemi ini memang ingin mengajak kita atau mengarahkan kita kepada kehidupan yang malas misalnya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa malas itu tidak boleh, tidak bisa. Dan malas itu juga ibaratnya sebuah dosa. Makanya firman Tuhan juga mengingatkan dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah, belajarlah kepada semut. Artinya kehidupan orang Kristen dituntut untuk jauh dari kemalasan, tapi bekerja, berdoa, melakukan segala aktivitas. Dan yang terpenting semua pekerjaan itu marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga berguna, menghasilkan buah dan tidak akan menjadi sia-sia. Mungkin demikian. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan langsung kepada Pendeta melalui WA atau sarana komunikasi lainnya. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu kami dapat beribadah hari ini, dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Walaupun segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia karena tidak akan kekal untuk selama-lamanya, tetapi kami juga Engkau ajari, Engkau tuntut supaya hidup kami berguna, hidup kami menghasilkan buah, di mana kami dapat melakukan segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami dengan rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ajarilah kami untuk memakai kehidupan kami ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, alat yang berguna, yang menghasilkan buah baik bagi kami pribadi dan bagi sesama kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang berkumpul dan bersekutu di rumah mereka masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan dan membimbing mereka di dalam setiap kegiatan mereka Tuhan sehari-hari. Berkati juga setiap pekerjaan mereka, berkati setiap aktivitas mereka Tuhan, baik orang tua yang akan melakukan segala kegiatan mereka, mengasuh anak-anak mereka, mengajari anak-anak mereka. Engkau kuatkan Tuhan, supaya semua orang tua dapat kuat untuk mengarahkan, mengajarkan anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Demikian juga Tuhan, semua anak-anak kami, jemaat KBP Bandung Reformanda ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang dalam keadaan belajar sekolah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan kepintaran dan kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang berhasil, yang membawa sukacita di tengah keluarga masing-masing.
Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami sebentar lagi. Kiranya Engkau tetap menyertai kami. Terimalah doa kami ini. Terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan memberikan persembahan seraya kita bernyanyi dari buku ND nomor 275 ayat 1 dan 2. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk kerajaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, demikianlah pertanyaan sektor gabungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita bersukacita melakukan firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Horas.